Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada pertemuan hari ini, di mana Bu Nisa akan membahas materi gaya dan gerak. Pada materi gaya dan gerak terdapat subbab gerak lurus, gaya, dan hukum Newton. Gerak lurus adalah gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak atau berhenti. Yang ketiga, hukum Newton. Hukum ini menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang gerak lurus. Apa ya itu gerak lurus? Gerak lurus adalah gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus. Contohnya gerak mobil di jalan yang lurus. Dalam istilah gerak ada juga istilah gerak semu, yaitu gerak suatu benda yang diam namun seolah-olah bergerak. Gerak lurus dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada gerak lurus beraturan atau GLB, yang kedua ada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus beraturan atau GLB adalah benda yang bergerak melewati lintasan lurus dengan menempuh jarak yang sama dalam selang waktu yang tetap. Jadi, gerak lurus beraturan itu gerak benda yang melewati lintasan yang lurus dengan menempuh jarak dan selang waktu yang tetap atau konsisten. Dalam gerak lurus beraturan ada istilah jarak atau panjang lintasan. Yang kedua ada perpindahan, adalah kedudukan benda dari titik awal ke titik akhir. Rumusnya adalah S sama dengan V dikali T. Kalau V rumusnya S dibagi T. Kalau T rumusnya S dibagi V. Ingat segitiga ini ya, biar lebih mudah dalam menghafal rumus. Yang kedua ada gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak benda yang mempunyai kecepatan yang berubah seiring dengan perubahan waktu. Rumusnya yang pertama ada rumus kecepatan akhir saat T. Vt sama dengan V0 ditambah T. Vt itu adalah kecepatan akhir atau kecepatan setelah sekon. V0 adalah kecepatan awalnya ya. A percepatan, T selang waktu atau sekon, S adalah jarak tempuh atau satuannya meter. Yang kedua ada rumus perpindahan benda saat T. S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. Satuannya ada di samping ya. Nah, yang ketiga ada rumus kecepatan jarak. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Ini contoh soalnya ya. Doni mengendarai sepeda dengan kecepatan 4 meter per sekon. Berapakah jarak yang ditempuh mobil tersebut selama 10 sekon atau 10 detik? Kita tulis dulu diketahuinya agar lebih mudah dalam mencari tahu apa yang ditanya dan bagaimana jawabannya. Yang pertama V. V ini adalah kecepatannya, sama dengan 4 meter per sekon. Jadi kecepatan sepedanya adalah 4 meter per sekon. Yang kedua ada T. T itu adalah waktunya yang sama dengan 10 sekon. Yang ditanya adalah jaraknya. Jarak berarti S. Nah, tadi sesuai dengan rumus yang tadi kita bahas. Jadi jawabannya S sama dengan V dikali T. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Sama dengan 4 meter per sekon dikali 10 sekon. Jawabannya adalah 40 meter. Pada materi gerak lurus terdapat gerak vertikal karena gravitasi bumi. Yang pertama ada gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas adalah gerak benda yang jatuh dari suatu ketinggian tanpa kecepatan awal. Persamaannya bisa Vt atau kecepatan saat sekon sama dengan gravitasi G dikali T. T adalah selang waktunya atau waktunya ya, sekon. Bisa juga menggunakan rumus Vt kuadrat sama dengan 2 dikali G dikali H atau 2 dikali percepatan gravitasi bumi yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat dan H adalah jarak yang ditempuh benda, satuannya meter. Ada juga rumus yang ketiga yaitu H atau jarak yang ditempuh benda sama dengan setengah dikali G
dikali T kuadrat. G tadi percepatan gravitasi bumi dan T adalah selang waktunya, satuannya sekon. Yang kedua ada gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas adalah gerak suatu benda yang dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal tertentu atau V0 dan percepatan saat kembali turun. Rumusnya ada 3. Yang pertama ada Vt sama dengan V0 dikurang Gt. Vt adalah kecepatan saat sekon. V0 adalah kecepatan awalnya. Dikurang G tadi adalah gravitasi, dan T adalah selang waktu. Yang kedua ada Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2 dikali G dikali H. Vt adalah kecepatan saat sekon, V0 kuadrat itu, jadi V0 nya ini adalah kecepatan awal dikuadratin sama dengan 2 dikali G dikali H. G adalah gravitasi, H adalah jarak yang ditempuh benda. Yang ketiga ada rumus H sama dengan V0T dikurang setengah dikali G dikali T kuadrat. H adalah jarak yang ditempuh benda, V0 adalah kecepatan awal, T adalah waktu, dikurang setengah dikali gravitasi dikali T kuadrat. Di titik tertinggi benda, kecepatan benda adalah 0. Berdasarkan keterangan tersebut, maka persamaan gerak vertikal ke atas yang berlaku di titik tinggi tersebut adalah sebagai berikut. Jadi rumusnya adalah T naik sama dengan V0 dibagi G, atau waktu ketika naik sama dengan kecepatan awalnya dibagi gravitasi. Yang kedua ada jarak yang ditempuh bendanya maksimalnya. Jarak waktu tertingginya sama dengan V0 kuadrat atau kecepatan awal dibagi 2 dikali gravitasi. Yang ketiga ada gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah adalah gerak suatu benda yang dilemparkan vertikal ke bawah dengan kecepatan awal dan dipengaruhi oleh percepatan. Jadi rumusnya ada 2. Yang pertama ada Vt sama dengan V0 ditambah G dikali T. Kedua kita akan membahas tentang gaya. Apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan. Macam-macam gaya berdasarkan penyebabnya, yaitu yang pertama ada gaya listrik, yaitu gaya yang timbul karena adanya muatan listrik. Yang kedua ada gaya magnet, yaitu gaya yang berasal dari kutub-kutub magnet. Yang ketiga ada gaya pegas, yaitu gaya yang timbulkan oleh pegas. Yang keempat ada gaya gravitasi, yaitu gaya tarik yang berasal dari pusat bumi. Yang kelima ada gaya mesin, yaitu gaya yang berasal dari mesin. Terakhir ada gaya gesekan, yaitu gaya yang timbulkan akibat pergesekan antara dua permukaan yang bersentuhan. Rumus gaya yaitu F sama dengan M dikali A. F adalah gaya, satuannya Newton. M adalah massa, satuannya gram. A adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Jadi F sama dengan M dikali A. Tapi ketika yang ditanya adalah masanya, maka rumusnya adalah F dibagi A. Nih ya, F dibagi A. Ketika percepatannya yang ditanya, maka F dibagi M. Ingat ya segitiga ini. Selanjutnya kita akan membahas materi terakhir, yaitu hukum Newton. Hukum Newton dibagi menjadi 3. Hukum Newton adalah hukum yang menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Yang pertama ada hukum Newton 1. Bunyi hukumnya adalah jika resultan pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Yaitu persamaannya adalah resultan gaya sama dengan 0. Jadi F sama dengan 0. Hukum Newton 2. Bunyinya, percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Rumusnya kayak yang tadi di awal di materi gaya. Jadi F sama dengan M dikali A. F adalah gaya, satuannya Newton. M adalah massa, satuannya gram. A sama dengan percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Jadi ketika massa yang ditanya, maka F dibagi A.
Sebaliknya, ketika A yang ditanya maka F dibagi M. Yang terakhir ada hukum Newton ketiga. Bunyinya, ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua tersebut memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah terhadap benda pertama. Maka persamaannya F1 sama dengan min F2. Jadi F aksi sama dengan min F reaksi karena berlawanan ya. Contoh soal hukum Newton. Mobil bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon kuadrat dengan berat mobil sebesar 1.500 kg. Besar gaya yang bekerja pada mobil tersebut adalah, nah ini kan sudah ada nih, percepatannya 4 meter per sekon kuadrat, berat mobilnya 1.500 kg. Yang ditanya adalah gayanya atau F. Jadi kita tulis dulu diketahui A atau percepatan sama dengan 4 meter per sekon kuadrat dan masa mobilnya sebesar 1.500 kg. Yang ditanya adalah F ya anak-anak, ini salah ketik. Jadi jawabannya adalah menggunakan rumus gaya. F sama dengan M dikali A. Jadi gaya sama dengan massa dikali percepatan bendanya. Masanya tadi 1.500 kg dikali 4 meter per sekon kuadrat. 1.500 dikali 4. Hasilnya sama dengan 6.000 Newton. Sekian pertemuan pada hari ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.